Selamat datang di channel Independent Hacker, dan kali ini saya pengen mereview kompor. Ini adalah kompor keluaran dari Firemaple, serinya itu Star X2 begitu. Tapi kalau kamu nyari di toko-toko online ya Firemaple X2 gitu aja. Harganya berapa? Variatif, ada yang jual 600 sampai sekitar 800 ribu. Jadi pilihlah yang paling oke menurutmu. Nah, apa yang membuat kompor ini spesial sehingga kemudian saya beli itu karena sistemnya seperti halnya punyanya Jetboil ya. Cuman kan kalau kompor Jetboil itu kan harganya agak mahal, tapi ini versi KW-nya. Versi Cinanya dan brandnya itu adalah Firemaple. Sebenarnya produk-produk Firemaple itu nggak jelek, dia itu bagus. Cuman itu aja, dia belum sebegitu terkenal seperti halnya gear-gear keluaran dari Jetboil atau keluaran dari MSR. Nah, untuk sistemnya gimana? Dia menggunakan sistem burner kayak gini. Ini bagian pancinya ya. Ini adalah pancinya. Dan kompor dan gas dan lain sebagainya itu sudah ada di dalam sini semua. Tapi kalau kamu beli itu belum termasuk tabung gasnya ya. Jadi tabung gas itu kita harus beli sendiri. Nah, bagian bawahnya itu semacam ini. Ini ada elemen-elemennya. Elemen-elemen ini digunakan untuk apa? Untuk menghasilkan panas yang lebih baik. Makanya klaim dari pabrikan Firemaple ini, dia mampu mendidihkan air sebanyak 0,5 liter itu selama 1 menit 40 detikan begitu. Jadi cukup cepat semacam itu. Nah, kerakitnya gini kita. Kalau ini tutupnya dari semacam apa ini? Antara kalau nggak Triton ya akrilik. Pokoknya gitulah. Nah, yang menarik apa? Yang menarik itu bagian luarnya ini dari pancinya ini dilapisi dengan foam, Eva foam, sehingga kalau kita pegang kayak gini, misal kondisi air mendidih, itu tidak begitu panas dan juga masih ada handle-nya ya. Nah, handle-nya ini sistemnya lock ya, jadi bisa kita lipat seperti ini untuk menghemat space. Tapi bisa kalau kita pasangkan kayak gini bisa dia. Dan ini lockingnya itu kenceng banget, lockingnya itu kuat banget. Harus kita tekan untuk melipatnya. Oke, kita ambil aja. Nah, ini kompornya lumayan besar dan ini memang kompor didesain secara khusus agar bisa pasangkan begini itu nanti saya kasih tahu. Dan ini kita dapat kaki tiga ini untuk apa? Untuk menambah kestabilan, karena kan ini kalau kita rakit semuanya kan tinggi ya. Jadi kalau tinggi kayak gitu, titik gravitasinya adalah terlalu tinggi, jadi rawan untuk goyang gitu. Repot kan kalau kita masak terus berada di tempat yang agak miring begitu, karena ini tinggi akhirnya melempang gitu kan, repot kan. Nah, makanya dikasih kaki tiga kayak gini. Oke, kita pasang aja. Saya kalau nge-review kompor itu tidak perlu banyak-banyak ya, karena kompor ya gitu-itu. Toh sistemnya secara teknologi kan ya namanya kompor hampir sama aja lah. Ini kok pasangnya agak susah. Nah, terus kompornya kita pasang. Jangan lupa tuasnya kita tarik dulu untuk tuas gas. Ini kalau kamu mau beli kompor semacam ini, gasnya itu harus yang tipe ulir ya. Dan tabung gas ini itu tidak dijual di supermarket, itu nggak ada. Karena kita kan pakai yang model colok tuh, bukan model ulir atau putar. Nah, ini yang tipe ulir, tabung gasnya. Kompornya juga yang tipe ulir. Makanya kalau kamu beli ini, ya kamu harus juga beli tabung gasnya. Belinya di mana? Di toko online banyak. Cari aja tabung gas tipe ulir gitu aja. Oke, kita pastikan klik. Nah, jadi kan saya katakan kompor ini tuh cocoknya untuk ini. Nah, kalau kita pengen masak dengan wajan atau panci yang lain gimana? Nah, dikasih konverternya kayak gini. Ini konverternya dan bisa kita pasang sehingga kita bisa memasak di kompor ini dengan peralatan outdoor brand apapun karena ada konverternya ini. Nah, gini. Nih. Jadi di sini. Nah, kalau ini nggak gini ya. Nah, gini. Jadi nanti di atas sini nih, brand apapun bisa.
selain dari brand dari ini gitu. Nah tapi karena kita pengen nyoba, oke, kita klipkan dulu. Ini ada proses lockingnya ya, ini ada lockingnya. Kalau kita lock ini gimana kalau kita pindah? Misal nih kamu sedang masak, tiba-tiba areanya basah karena kebanjiran atau kamu pengen pindah, nah tinggal diangkat gini aja gitu. Jadi aman, gampang, tapi hati-hati sih. Nah terus kita tutup, udah gitu aja. Nah oke. Terus ukuran pancinya ini seberapa? Untuk kapasitasnya ini sekitar 1 liter. Dan asiknya di dalam sini itu ada markingnya, mulai dari 1/4 liter, 0,5 liter, 750 mili atau 0,75 liter, dan 1 liter. Artinya apa? Kompor sistem ini, cooking system ini, itu cocok untuk 2 orang pendaki. Ya untuk 1 orang tetap bisa sih. Cuman idealnya ya 2 orang pendaki. Tapi kalau digunakan untuk 3 sampai untuk kelompok ya, 3 sampai 4 orang, saya rasa ini kurang besar. Jadi 1 sampai 2 pendaki itu cukup gitu. Nah, apakah saya pernah pakai ini untuk ke gunung? Tidak. Karena menurut saya ini masih terlalu berat. Bobot bersih semuanya, termasuk gasnya ini ya. Kalau diisi tabung gas dan gasnya kalau saya isi full, itu ada di angka sekitar 1 kiloan. Ya 900 graman lah. Dan menurut saya ini masih terlalu berat karena saya punya cooking system sendiri yang lumayan ringkas, jadi ini tidak pernah saya bawa untuk mendaki. Cuman kalau saya sedang camper van sama keluarga atau menginap di villa bersama teman-teman kantor, nah biasanya ini saya bawa gitu. Untuk apa ya? Untuk seru-seruan aja. Itu sih. Untuk harganya saya rasa ini produk itu sesuai lah. Kalau Jetboil kan bagi kita yang orang Indonesia kalau kita kurskan itu kan harganya lumayan banget ya. Tapi kalau ini secara harga ini sesuai dan kualitasnya itu bagus. Kualitasnya itu nggak kaleng-kaleng. Kualitasnya oke. Gitu sih. Nah, jadi itu sekarang kita cek. Benar nggak nih untuk memanaskan 0,5 liter air itu dibutuhkan waktu 1 menit 40 atau 50 detik begitu. Nah, yuk kita cek. Oke, kita isi dulu dengan air 0, liter sesuai dengan marking ya. Oke. Dan kita pengujiannya nanti untuk bukaan gasnya kita taruh di full ya. Kita nyalakan full. Dan kita tutup pancinya. Oke. Pasangnya harus agak teliti. Nah, ini klaim dari pabrikan 0,5 liter selama 1 menit 42 detik untuk mendidihkan air. Ya, karena memang fokus dari kompor sistem model kayak gini itu fokusnya untuk mendidihkan air, bukan untuk menumis. Jadi konsepnya adalah kita memasak makanan yang mudah untuk dimasak kayak mie instan, spaghetti begitu. Oke, ini sudah 0,5 liter, kita tutup. Bagusnya kompor ini itu apa? Bagusnya dia ada pemantiknya. Sudah include pemantik. Kita buka full. Nah, ini sudah nyala. Kita mulai. Terus kita maksimalkan. Ya. Oke, klaimnya adalah 1 menit 42 detik. Cuman kan kita tidak tahu ya, klaim itu dia memasaknya itu di mana, di ketinggian berapa mdpl itu kan tidak dijelaskan. Dan di suhu berapa itu kan juga tidak dijelaskan. Nah, makanya klaim sama kondisi di lapangan itu biasanya berbeda karena titik didih air itu dipengaruhi juga oleh ketinggian dan juga udara yang ada di sekitar. Gitu. Oke, nanti kita ukurannya mendidih itu gimana? Itu nanti misalnya di sini kan ada lubang di penutupnya. Nah itu kalau dia sudah mengeluarkan uap air yang cukup banyak, kita bisa katakan nanti itu adalah mendidih.
1 menit 42 detik klaimnya, tapi ini masih 1 menit. Nah, di menit 1 menit 27 detik ini sudah keluar uap air. Sudah keluar uapnya. Nanti di detik 42 detik, ya kita lihat, belum mendidih versi orang Indonesia, yang mana airnya udah meletup-meletup itu bukan, tapi baru, kalau orang Jawa itu nyebutnya itu kemerengseng. Ini udah kita gas full ya, sampai mentok ya. Oh ini tuh. Nah ini udah mendidih beneran nih. Jadi dia mendidih beneran di waktu 2 menit 14 detik. Ya. Mendidih beneran di waktu 4 menit 12 detik. Ya meskipun tidak sesuai dengan klaim, tapi saya rasa itu sudah sangat cepat sekali dibandingkan dengan kompor-kompor yang biasanya saya pakai. Ya mungkin memang karena sistemnya memang dioptimalkan untuk mendidihkan air. Makanya ini kan bukan desain asli dari Vermaple ya. Setahu saya yang menggunakan kayak gini kan biasanya brand Jetboil tuh. Dan sepertinya Jetboil memang mendesain sistem semacam ini untuk mendidihkan air gitu. Fokusnya di sana. Dan itu diadopsi secara bagus oleh Vermaple. Bahasanya diadopsi ya. Bilang aja dibajak gitu aja. Ini kan ada lapisan evacuum ya. Jadi meskipun di sini ada handle, tapi di sini juga bisa kita pegang, dan ini nggak begitu panas, tidak panas memang. Kalau misal saya pegang kayak gini aja itu bisa, tapi saya nggak berani megang bawahnya karena itu nanti panas banget. Duh gitu. Oke, saya rasa itu. Terima kasih. Sampai jumpa di review berikutnya. Buat ngopi apa ini nanti? Masak jagung. Oke. Nah, wis.